Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Marilah sebelum kita memulai hari ini, sebelum kita mengerjakan segala pekerjaan kita, mari kita bawa ucapan syukur kita bagi Tuhan, Sang Pemelihara hidup kita. Mari kita datang kepadanya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita mau bermazmur bagi Dia, Allah yang hidup dalam kita. Kami bersyukur Bapa, Engkau baik bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyanyikan puji-pujian. Syukur bagimu Tuhan, atas segala tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali lagi kita bermazmur bagi Dia. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku
hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Sekali lagi dengan teduh katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, hatiku bersuka dan hatiku bersuka karenamu. Kami bersuka dalam-Mu, sebab Engkau kekuatan kami, Tuhan, Allah penebus kami. Kami ada karena anugerah-Mu Bapa, semua karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Engkau Allah yang menuntun, Engkau Allah pembela kami, Engkau Allah penyelamat, Allah satu-satunya kekuatan kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur. Hati-hati kami naikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang menuntun hidup kami, bahkan Engkau Allah yang layak kami tinggikan Bapa. Kau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan, Engkau yang pegang setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bawa doa-doa kita bagi Dia. Ungkapan hatimu bawa bagi Dia, sebab Dia Tuhan yang hidup, Allah yang sanggup mendengar setiap keluhan hati kita. Dia Bapa yang baik, Dia Allah yang hadir dalam setiap hari-hari kita, dalam setiap detik hidup kita. Dia sanggup menjawab setiap apa yang kita rasakan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Kami serahkan hidup kami bagi Tuhan. Kami serahkan hidup kami bagi ini segenap hidup kami Tuhan. Dan seluruh perjalanan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hikmat-Mu yang menuntun kami Tuhan. Ajar kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana Tuhan. Supaya kami terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Mari ajar kami Bapa, ajar kami
rencana-Mu digenapi. Mulia nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari ajar kami menghitung hari kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam taala. Agar kami, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari muliakan Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur padamu Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami teduhkan hati kami untuk kebenaran firman. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita masih bisa bangun dan kita sangat mengucap syukur karenanya. Saudara pikirkan ketika mata kita terbuka di pagi hari, apa yang pertama kali kita pikirkan? Nah, ini akan menunjukkan bahwa hidup kita difokuskan pada apa, ya. Jadi, apakah seseorang bangun dengan rasa takut, ataukah bangun dengan rasa syukur, ataukah bangun dengan rasa ingin mengejar sesuatu? Setiap orang berbeda memang, saudara. Biarlah pagi ini kita merenungkannya bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami selalu mengucap syukur dan kami selalu menghayati bahwa kami semua adalah anak-anak Bapa di surga. Terima kasih untuk itu. Mohon berbicaralah kepada setiap kami di pagi hari ini. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Makasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya kita tidak boleh takut apapun. Apapun, saudara. Kecuali takut akan Tuhan. Sebab kita tahu bukan bahwa Tuhan lebih besar dari semua
bahwa semua di jagat raya ini adalah milik Tuhan. Mengapa kita mesti takut dengan benda mati, dengan pribadi-pribadi lain, jika kita adalah anak Allah? Kita tidak boleh takut dengan barang-barang fana juga. Ya, saya bacakan dulu Amsal 1 ayat 7. Saudara. Amsal ini sangat terkenal dan tentu saudara harusnya pernah mendengar juga. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau orang memiliki pengetahuan seluruh dunia, seluruh pengetahuan, itu pun percuma kalau tidak takut Tuhan. Ya. Amsal 29 ayat 25. Takut kepada manusia mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Jadi kita itu kalau takut sesuatu itu tidak ada alasannya sebenarnya. Ya. Takut yang salah itu sifatnya mengikat. Tapi takut yang benar sifatnya justru membebaskan. Kita hidup di dunia yang penuh dengan risiko, makanya menimbulkan ketakutan. Ketakutan akan masa depan, takut gagal, takut sakit, takut ditolak, takut miskin, dan takut mati. Semua ketakutan ini bisa menjerat kita, sehingga seseorang merasa terintimidasi, apatis, dan lain sebagainya. Ya. Nah, makanya tapi Alkitab berkata begini. Takut akan Tuhan, ya, itu adalah justru sumber kebijaksanaan, sumber perlindungan kita, dan sumber berkat. Ya, takut akan Tuhan berarti kita hormat Tuhan, mengasihinya, takut kehilangan, menundukkan hidup kita kepadanya, takut kalau hidupku ini tidak menyenangkannya. Nah, itu takut akan Tuhan yang benar. Orang yang takut akan Tuhan pasti tidak takut akan dunia ini. Contohnya Daud menghadapi Goliat besar, saudara. Daud kecil, tapi Daud lebih menghormati nama Tuhan daripada ukuran si Goliat yang besar sekali itu. Nah, ini contoh. Daniel tidak takut pada singa. Di Kisah Rasul, di Daniel pasal 6 dikatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kita harus ia tidak takut kepada singa, saudara, si Daniel ini. Kenapa? Karena ia takut hanya kepada Allah, bukan kepada singa atau yang lain. Demikian juga Petrus dan Yohanes. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Rasul 5 ayat 29. Orang yang takut akan Tuhan memiliki hati yang merdeka, yang bebas, yang tidak terikat. Makanya tidak takut apapun. Makanya tidak takut mau setan, roh jahat dan sebagainya, tidak takut miskin, tidak takut dicela orang, asal semuanya berkenan bagi Tuhan. Ya. Jadi mari kita mengganti rasa takut kita dengan iman. Janganlah takut, kata Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Kalau kita beriman bahwa itu benar, maka kita nggak takut. Lah, Tuhan menyertai kita, kan begitu. Jadi jangan sampai mengaku beriman tapi masih takut ini, takut itu. Orang yang beriman tidak mungkin takut akan masa depannya, sebab ia tahu masa depannya ada Tuhan, bersama Tuhan maksudnya. Ya. Orang yang beriman tidak takut gagal. Bahkan di dalam kegagalan kita, itu pun mendatangkan kebaikan. Kalau orang tidak pernah gagal, ia tidak akan pernah jadi pemenang. Seorang juara dalam bidang apapun itu pasti pernah kalah, pernah salah juga. Ya. Jadi yang jelas tidak takut manusia. Ilustrasinya begini, saudara. Lilin kecil itu akan padam bila ditiup angin. Tetapi api obor tetap menyala meski diterpa badai. Nah, itu bedanya. Hati yang takut pada manusia mudah padam. Hati yang takut pada barang fana mudah padam. Hati yang takut kepada roh jahat setan mudah padam juga. Tapi hati yang takut akan Tuhan, ia akan menyala
semakin menyala-nyala kalau diterpa badai hidup ini. Ya. Jadi mari pagi ini kita dengan kesadaran penuh, kita berjanji, kita mau belajar, kita mau melatih bahwa kita tidak akan pernah takut kepada manusia lain. Tidak pernah takut kepada masalah. Tidak takut kepada bahaya apapun. Karena Tuhan beserta kita. Bahkan tidak takut kepada roh-roh jahat maupun iblis sendiri. Sebab kita milik Tuhan. Amin semua? Ya. Makanya ya saudara ya. Indikator seseorang beriman dengan benar atau tidak. Indikator apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Dari sini. Apakah ia takut akan Tuhan. Atau ia takut akan hal lain yang tidak perlu ditakutkan. Nah, jadi kalau orang sampai takut miskin, takut apalagi ya, takut roh jahat, imannya belum dewasa. Bahkan ia sebenarnya belum percaya bahwa Tuhan menyertainya. Bayangkan kalau Tuhan beserta kita, kenapa kita mesti takut? Kan itu tidak masuk akal. Karena semuanya tidak bakalan menang lawan roh Allah yang ada dalam diri kita. Kenapa mesti takut? Artinya tidak percaya bahwa roh Allah menyertai kita. Ya, saudara ya. Jadi, mari kita sadar bahwa sebenarnya rasa takut itu bukan bagian dari iman. Takut miskin, takut sakit, takut bangkrut, itu bukan bagian dari iman. Takut akan Tuhan, itulah bagian akan iman. Karena kita takut akan Tuhan dan Tuhan menyertai kita, maka kita tidak takut apapun di dunia ini. Yang lain dunia ini kan cuma fana sementara. Ngapain ditakuti? Tidak perlu takut. Ya. Dalam pengalaman hidup selama ini, sebenarnya roh jahat tidak berkuasa atas kita. Iblis pun tidak bisa menyentuh kita jika tidak diizinkan oleh Tuhan. Jadi semuanya dalam kendalinya Tuhan. Jadi kalau kita menyadari hal itu, Tuhan kan gembalaku. Takkan kekurangan aku. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Aku tidak akan takut apapun itu. Kecuali takut berbuat dosa. Begitu ya saudara ya. Baik. Mari kita tundukkan kepala. Mari saudara. Bapa di surga, terima kasih kami diajar untuk tidak takut apapun di dunia ini. Kecuali takut yang benar akan Tuhan. Takut berbuat dosa. Takut hidup kita ini tidak berkenan bagi Tuhan. Terima kasih untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Yang Kau pakai luar biasa untuk mengungkapkan isi hati Tuhan. Untuk mengungkapkan kebenaran. Biarlah semua jemaat yang hadir maupun yang online boleh mengerti dan hidupnya diubahkan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.